Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu diketahui, hari ini dengan penuh keyakinan saya sampaikan, Ya'juj Ma'juj akan sampai ke Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan satu bumi ini dibungkus oleh mereka. Baik, mari kita ulang. Kita mulai pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dengan membuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka Al-Quran terlebih dahulu. Kita mulai dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kaum muslimin, lihat surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian. Kira-kira enak yang mana? Enggak enak dua-duanya. Tetapi kalau terpaksa harus memilih, kita lebih baik dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj sementara kita tetap mukmin. Karena Ya'juj enggak peduli mau muslim kita, mau mukmin kita atau tidak, yang pokoknya siapapun manusia selain mereka wajib habis. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak ada cerita, brutal. Memang main tebas, main pancung, main cincang, main gantung, main bakar. Tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di bumi ini selain ras mereka. Sebenarnya kisah mereka itu dimulai dari ayat 90 ya. Kisah mereka yakni tentang Zulkarnain. Tapi penekanan kita ambil dari ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Baca artinya. Siapa yang membacakan artinya? Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Dia ini adalah Zulkarnain, sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat yang disebut dengan Zulkarnain. Allah menyebut namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah gelar, bukan nama aslinya. Terus hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. maksudnya kaum ini betul-betul nggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian, mereka tidak punya baju, mereka tidak punya celana, dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Zulkarnain sampai ke sana. Pada intinya ada satu dua di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka nggak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa segala macamnya, kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Zulkarnain menolak. Yang Allah berikan kepada saya lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Sehingga Zulkarnain dengan gagah mengatakan, sorry, tidak tertarik dengan tawaran kalian. Tapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul real, memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya mereka, siap, kami akan bantu kalian. Syaratnya kalian bantu kami, kumpulkan semua besi yang ada di bumi ini, yang bisa kalian kumpulkan.
kumpulkan semuanya. Kemudian Zulkarnain mulai membuat cetakan untuk di mana dia akan ngecor dengan besi. Subhanallah. Orang ngecor dengan semen, ini ngecor dengan besi. Nggak tanggung-tanggung antara dua gunung. Gunung ini sama tingginya. Jadi dari puncak gunung ini ke puncak gunung ini, di sini dibuat cetakan. Di sana nanti akan dicor dari atas. Apa teknologi yang digunakan Zulkarnain? Makanya jangan dikatakan teknologi kita ini udah puncak, Pak. Kita kembali lanjutkan terjemahan ayat. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Nah, Maka kenapa Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi nggak peduli? Ketemu binatang, binatang mereka tangkap dan binatang itu mereka jadikan makanan mereka. Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Kalau bapak-bapak tahu tipe apa jenis manusia ini, maaf-maaf, lihat dalam film-film Mongol. Lihat dalam film-film kaum Tartar dulu, kaum barbar. Bagaimana kejahatan dan brutal mereka. Dilihat dalam halusinasi, dalam ilustrasi film yang dibuat itu, kekejaman bangsa yang seperti ini, Pak, memang sungguh luar biasa. Kepala dipenggal lalu diletakkan di atas ujung tombak, lalu dipancangkan, digantungkan kepala di mana-mana. Manusia disalib, kemudian diseret di atas salib, dipanggang hidup-hidup. Ini biasa. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini terkenal, saking terkenalnya sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kekasih Allah Isa alaihissalam sekalipun tidak berkutik di hadapan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat Ya'juj Ma'juj ini. Lanjut. maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau membuatkan dinding menghalang antara kami dan mereka? Ya Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding menghalang antara kami dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu Nyalakan api. Setelah besi ditemukan, dikumpulkan sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan, lalu cetakannya mulai disiapkan. Wallahi, saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Zulkarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk-penduduk lokal yang berbumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu nggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara dua puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia.